Shalom, kembali lagi dengan saya Ibu Elviana Lingling. Saya akan membagikan kisah yang kedua karena banyak sekali kisah-kisah nih ya. Kisah-kisah ini sangat banyak yang saya dapatkan dari wahyu yang saya terima dan numpuk, bahkan sudah tidak bisa dibendung lagi karena semenjak saya lahir dan saya menerima Yesus. Saat ini saya sudah menerima Yesus dari umur 35 tahun hingga saya 35 tahun saya lalukan tidak memiliki Tuhan, dan 20 hari ini saya sudah menerima Tuhan. Pada 2020 ini saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya akan membagikan apa sih yang Yesus katakan dari ketemu dengan saya. Saya akan menceritakan sebuah renungan yang saya dapatkan dari tete-tete yang dari Tuhan Yesus, yang merupakan tete-tete yang sudah usia lanjut ini, yang memakai tongkat dan bersama 2 ekor anjing yang tete itu bau busuk lah, itu yang ada di tete itu ada di Daniel pasal 7 ayat 9. Tete yang ketemu dengan saya itu dia ada di Alkitab, dan ada di Yohanes 4:9 ayat 7. Jadi kalau untuk orang penasaran siapa sih tete yang ketemu dengan Ibu Elviana Lingling ini, ya cari saja di Daniel, di Alkitab Daniel atau di Yohanes ya. Jadi cari saja tete ini kalau untuk bagi orang yang penasaran siapa sih tete yang berjumpa kepada Ibu Lingling ini. Kalau untuk lebih lanjut saya nggak bisa ceritakan karena tete itu bagi saya adalah Tuhan yang sok-sok dipakai oleh tete, yang Tuhan pakai sok-sok sebagai tete-tete yang pegang tongkat dan memiliki peliharaan 2 ekor anjing dan yang menggunakan tongkat itu. Tete itu berkata, saya ada di Alkitab, bagi umat Kristen ada di Daniel pasal 7 ayat 9, dan ada di Yesaya 49 ayat 7 gitu ya, kalau saya nggak salah ya. Lalu saya melanjutkan singkat ceritanya yang kedua, saya akan berikan di teman-teman, sahabat-sahabat yang seiman. Tangkap rema ini dengan iman, terima ini dengan iman. Kalau kita terima dengan akal, ini nggak masuk akal. Tapi kalau kita menerima ini dengan iman, dan iman kita ini menerima, kita akan masuk akal bahwa Tuhan itu satu. Tuhan tidak ada 2. Tuhan itu satu, tapi Tuhan bisa merupa apa saja. Tuhan bisa merupa segalanya. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan ini bisa merupa tete-tete yang saya jumpain ini. Bagi saya tete-tete itu adalah Tuhan, karena Tuhan bisa merupai siapapun yang Tuhan mau. Singkat ceritanya, untuk lebih lanjut bisa hubungin saya langsung untuk menanyakan bagaimana kamu awal cerita ketemu tete-tete. Saya untuk bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang dimanapun kalian mendengar cerita saya ini, untuk lebih lanjut saya bisa ketemu dengan saya langsung, secara langsung. Jadi masa sukar itu memang sudah ada dari zaman leluhur kita. Karena apa? Karena firman Tuhan akan selalu mendampingimu, katanya kan di firman itu kan, karena firman Tuhan akan selalu mendampingimu. Jadi kita jangan takut kita kena virus saat ini, kita kena mengalami sukar saat ini. Badai pasti akan berlalu, karena bangkitlah, Yesaya berkata, bangkitlah jadilah terang. Bukankah Yesaya berkata, bangkitlah jadilah terang? Bangkit dulu kamunya, terangin dulu kamunya, jadilah terang. Karena di mana ada badai pasti ada pelangi. Badai pasti berlalu,
masa sukar kita yang kita alami saat ini pasti akan berlalu. Karena semua masa-masa kini akan berlalu. Kita akan menjadi lebih dari pemenang. Kita akan bisa melewati, kita akan jauh lebih menjadi pemenang. Kalau ada yang sebagian yang belum mendengarkan dari kata-kata firman Tuhan, ini saatnya kita dengar kata Tuhan. Ini saatnya kita nempel sama Tuhan Yesus kita. Kalau bagi orang Kristen yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah undur dari Tuhan, ini saatnya nyalakan api rohanimu. Saya sebagai orang yang tidak memiliki agama, dari semenjak lahirku saya nggak memiliki agama apapun saya tidak miliki. Bahkan saya baru 20 hari ini, saya terhitung dari bulan 10, dari bulan 9 kemarin saya baru menerima, dan ini baru bulan 10, baru tanggal 4 ya ini. Saya baru menerima baru tanggal 4, ini 20 harinya lah, tanggal 4 Oktober jam 1 siang atau jam 2 siang saya berkata ini saya terhitung baru 20 hari ya menerima sampai 4 Oktober 2020 ini. Dari semenjak lahir loh saya nggak punya ini. Nah ini perlu bahwa ini bukan kekuatan saya sebagai manusia hingga saya seperti ini, tapi karena Tuhan bisa mengubah apapun yang Tuhan inginkan. Kenapa masa sukar itu kita mau dan tidak mau, bisa dan tidak bisa, mau kita marah, mau kita kecewa, itu memang harus terjadi. Karena itu dari semenjak dari zaman ke zaman, mau atau tidak siap, kita harus menerimanya masa sukar itu. Sebabnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, ya kan? Kita di masa sukar ini kita bisa apa sih? Nggak ada yang bisa kita lakukan, hanya kita bisa mempersiapkan sebagaimana kita sebaik mungkin di masa-masa sukar ini. Kalau kamu kembali lihat dari zaman ke zaman dahulu, kalau kita kembali lagi lihat dari zaman ke zaman dahulu, coba saudara buka di Kejadian 12 ayat 10. Firman itu berkata apa? Saya sendiri yang belum memiliki Tuhan, bahkan saya baru 20 hari ini memiliki Tuhan, saya sudah bisa bagaimana Tuhan itu bicara melalui apa. Tuhan tidak melalui apa-apa, dia melalui Alkitab. Kita buka, kita buktikan masa sukar ini dari zaman dahulu kita, dari zaman leluhur kita. Memang sudah ada, mau dan tidak mau kita harus menerima itu. Karena apa? Karena masa sukar itu memang harus terjadi. Suka dan tidak suka itu harus terjadi. Kita buka di Kejadian 12 ayat 10. Firman-Nya berkata apa? Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Kan firman-Nya berkata begitu. Dia akan tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebatnya kelaparan di negeri itu, ya kan? Benar nggak ini? Bagi orang yang sudah tahu Alkitab. Nah, Alkitab ini berbicara seperti apa? Nah, kita tarik Alkitab ini bicaranya seperti apa? Artinya, Alkitab ini bicaranya apa? Sebab hebat kelaparan di negeri itu dari zamannya, kan dia bicara tentang zaman. Dari zamannya Abraham, kelaparan itu sudah terjadi, tidak berhenti sejak Abraham. Kan tidak berhenti di Abraham saja kelaparan itu. Itu sudah terjadi, tidak berhenti di situ saja, kan dia bilang. Sejak Abraham turun ke zaman anaknya Ishak. Kan dia bicaranya ada Ishak di sini. Berarti Ishak juga mengalami hal sukar ini. Kamu buka sekali lagi, saya ajak kamu gali lagi lebih dalam. Kamu buka sekali lagi di Kejadian
di Kejadian pasal 26 ayat 1. Kita buka, dia bicara apa di situ? Dia bicara apa firman? Ini firman loh yang bicara, bukan saya. Ini saya diberitahu kepada oleh wahyu yang saya dapat. Maka kan dia bicara, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan yang pertama yang telah terjadi. Berarti kan bukan pertama. Dia kan berkatanya bukan pertama ini. Dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Eger kah apa saya nggak ngerti ya. Karena saya juga belum, ini hanya wahyu yang saya terima kepada Abimelekh, raja orang Palestina. Ya kan, di sini dia berkata lagi gitu loh. Itu Alkitab ya, yang petunjuk yang saya berikan. Lalu penasaran, ayo kita buktikan lagi di Alkitab. Kita buka lagi Kejadian 26 ayat 1. Dia bicara apa? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi. Dia kan bicara begitu. Dia kan bukan pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh. Kan Ishak ini pergi lagi dia ke Abimelekh, kan dia bicaranya seperti itu ya. Nah firman ini bicara apa sih maksudnya? Saya nggak ngerti gitu kan. Karena kita mungkin bisa baca Alkitab, tapi kita bisa nggak sih tariknya ini? Saya bukan seorang hamba atau saya seorang pendeta, tapi saya sebagai penerima wahyu yang baru menjalankan kehidupan saya yang baru. Saya baru merangkul Yesus itu luar biasa. Yesus bisa ubah saya. Yesus itu ternyata yang saya bukan siapa-siapa, ternyata Yesus bisa memberikan saya ini loh. Firman Tuhan ini bicaranya seperti ini. Kamu tarik ke sini sehingga benang yang kamu tarik ini akan menyatu. Dia bicara apa sih tadi? Saya nggak ngerti gitu kan. Sekali lagi dari zaman Abraham turun ke anaknya. Kan dia bicara lagi tentang anaknya Ishak. Anaknya Ishak pun mengalami, kan anaknya Ishak pun mengalami hal yang sama dan akan hal yang sama. Dia bilang kan hal yang sama. Berarti Ishak ini mengalami hal yang sama. Kita buka lagi ayat firman Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tidak berhenti. Masih ada ayat-ayat yang lagi yang harus kita buka. Dikatakan ini bukan kelaparan yang pertama turun dari zaman Ishak. Coba kamu turun lagi, rutin lagi kamu ikutin lagi. Rutin lagi, siapa dia? Ya kan, kita bertanya, siapa sih dia? Ya kan? Siapa sih dia? Saya melakukan ini, saya berbicara ini di kamar saya. Siapa sih dia? Kita sebutkan raja sangat terkenal. Bahkan disebut sebagai apa dia? Sebagai orang yang sangat berkenan di hatinya siapa? Di hatinya Tuhan. Orang ini sangat berkenan di hatinya Tuhan. Zamannya Daud. Kita masuk ke dalam Daud. Kalau kamu buka di dalam mana yang kamu harus buka? Bukan di dalam mana-mana, bukan di dalam rumahmu, kamu buka di dalam Alkitabmu. Kita buka Samuel pasalnya 21 ayatnya 1. Dia bicara apa di situ? Dalam zaman Daud terjadi kelaparan, ya kan? Dalam zaman Daud terjadi kelaparan 3 tahun berturut-turut loh. 3 tahun loh ini berturut-turut. Loh, kita ini baru mengalami, belum ada 1 tahun loh, 2020 loh. Kita baru mengalami 2020 ini loh. Kita mengalami nggak seberapa dibanding mereka yang 3 tahun berturut-turut ini. Luar biasa kan? Berarti kan kita ini harus berpikir, zaman dulu aja bisa kok, kita nggak bisa gitu kan? Karena dari zaman ke zaman kita nggak bisa. Dia kan 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Daudnya pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Tuhan berfirman lah pada Saul dan keluarganya. Kan Tuhan berfirman, Tuhan tuh
jawab, dan dia berfirman kepada Saul dan keluarganya, melekat hutang darah karena ia telah membunuhi orang Gilead. Ya kan? Ini firmannya bicara seperti itu, ya kan? Saya yang belum tahu tentang firman, tapi saya bisa berkata kenapa? Saya yakin Tuhan akan bimbing saya. Saya yakin Tuhan akan saya akan jadi Tuhan, Tuhan akan jadi saya. Saya akan masuk di dalam dirinya Tuhan, Tuhan akan masuk dalam dirinya saya. Karena semenjak saya terima Yesus, saya bicara, Yesus, kamu temenin saya mandi yuk. Saya mau keluar, Yesus, kok jadi kaki saya ya. Jadi iman itu bisa tumbuh dari mana? Dari perkenalan kita dengan Tuhan, perkenalan kita dengan Tuhan. Karena bukan hanya kita itu dibilang orang Kristen mungkin selama 1 tahun berapa kali sih jumlah kamu ke gereja, ya kan? Sudah berapa firman sih yang kamu baca, dan kamu udah berapa firman sih yang kamu ngerti? Saya ini yang baru dari 9 tahun 1986 saya dilahirkan oleh orang tua saya. Selama 35 tahun saya namanya gak percaya namanya Tuhan. Baik itu Tuhan itu siapapun, saya gak percaya, karena bagi saya adalah saya, bukan saya adalah siapa. Jadi kita bicara tentang itu lagi ya, tentang ini yang saya dapatkan dari yang Tuhan merupai teteh. Firman itu berkata apa tadi? 3 tahun berturut-turut mereka mengalami kelaparan. Maka di sana pun kamu akan melihat kejadian kelaparan itu tiba 3 tahun berturut-turut. Ya kan, dia bicaranya lagi 3 tahun berturut-turut ya. Bayangkan kalau 3 tahun berturut-turut mungkin sudah mati kali ya. Ya kan, secara manusia 3 tahun berturut-turut tidak main-main 3 tahun berturut-turut itu. Lama enggak kira-kira ya? Sebagai mendengar kesaksian saya ini, lama enggak ya? Kita sejak yang kita alami sekarang ini baru beberapa bulan saja kita udah ngos-ngosan, udah panik, udah mau bikin apa, mau bagaimana, ya kan? Udah mengeluh, udah ngos-ngosan. Sudah ini kelaparan 3 tahun berturut-turut. Coba kamu bayangkan lagi, bandingkan lagi. Karena kalau bukan kamu yang membandingkan, siapa lagi? Kalau bukan kamu menyalakan api rohani kamu, siapa lagi? Karena kita mau masuk ke kerajaan surga, kita nggak punya tiket mutebeng-menebeng, kita punya tiket masing-masing. Dan saya sudah lihat itu. Coba kamu runutin lagi, kamu setelah zaman Daud, lalu zaman siapa lagi yang mengalami setelah zaman Daud? Kan tadi anaknya Ishak udah ya. Nah, setelah kamu zamannya Daud, kamu pasti akan temukan kisah Elia, ya. Kamu pasti akan temukan lagi kisah Elia. Hal apa yang muncul di dalam pikiran kamu setelah tahu kisah Elia? Pasti kamu kenal dong dengan yang namanya Elia, kisah Elia ya. Coba kamu bayangkan, coba kita bayangkan bagaimana Elia ini. Satu nabi ini sebagai nabi yang satu nabi ini sebagai nabi yang menyebabkan hujan tidak turun selama 3,5 tahun berturut-turut. Bayangkan, ini tidak hujan selama 3,5 tahun tidak hujan di Israel sana. Di Israel sana itu nggak hujan selama 3,5 tahun. Coba yang mendengar ini bayangkan ya, bayangkan. Tapi banyak orang tidak pikirkan. Kamu tahu, kamu mengerti, bangsa Israel itu adalah bangsa yang hidupnya dari bercocokkan tanaman gitu kan. Bisa kamu bayangkan? Coba kamu bayangkan, mereka yang di Israel itu dari cocoknya tanaman-tanaman, sementara mereka selama 3,5 tahun nggak diberi hujan. Coba kamu bayangkan itu ada di benak kamu bagaimana. Setidaknya sebuah bangsa yang hidupnya dari
bercocoknya tanaman 3,5 tahun tidak hujan turun, mereka tanaman mereka kira-kira layu nggak ya? Pasti layu dong, bahkan bisa mati. Panennya mereka pun tidak panen mereka. Kenapa? Karena nggak hujan itu tadi. Tapi kadang-kadang saya baru dari bulan sekian ini saja kok sudah mengeluh gitu loh. Sementara ini loh, kita harus bayangkan dari zaman ke zaman kita, dan itu memang harus terjadi gitu loh. Suka dan tidak suka ya kita harus siap gitu. Kabar baiknya yang saya berikan, kabar baiknya hari Minggu tanggal 4 Oktober ini, saya berikan kabar baiknya. Saya sampaikan kepada setiap orang-orang yang lagi mengalami masa sukar, yang lagi mengalami virus, yang mengalami ekonominya tergoncang. Kesukaran boleh datang, ya. Saya sampaikan, kesukaran boleh datang, kesusahan boleh datang. Suka dan tidak suka kita harus terima, senang dan tidak senang kita harus menghadapinya. Tapi dengar ini baik-baik, masa sukar boleh terjadi dari zaman ke zamannya, sampai kabar baik ini kepada orang-orang yang saya mendengar kisah kesaksian saya ini. Manusia sampai titik hari ini tidak punah. Ngerti nggak sih punah itu? Punah itu menyerah, tidak menyerah melalui masa sampai sukar hari ini. Jadi jangan karena kamu mengalami susah keuangan dan dengan adanya virus COVID corona ini lalu kamu putus asa dan kamu undur diri dari Tuhan. Justru ini saatnya bangkit, nyalakan api rohani kamu, bangkit cari Tuhanmu, bangkit dengar kata Tuhanmu, bangkit genggam tangan Tuhanmu, bangkit nempel kepada Tuhanmu seperti perangko. Karena apa Tuhan bilang? Apa yang difirmankan oleh Tuhan akan digenapi. Bumi boleh berlalu, matahari boleh, bulan boleh tidak bercahaya lagi, langit boleh bergoncang, bahkan matahari pun tidak ada sinarnya lagi. Tapi satu yang kita harus ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu bukan seperti manusia loh. Tuhan tidak sama seperti manusia yang suka janji di atas janji, tipu di atas tipu. Tuhan pun tidak membiarkan umatnya sakit, dan Tuhan tidak mau kamu sakit. Yang Tuhan mau kamu sehat, yang Tuhan mau kamu bangkit, yang Tuhan mau kamu terang. Bangkitlah, makanya Yesaya 60 berkata, bangkitlah, jadilah terang. Itu yang saya dapat, ya. Selama 20 hari ini saya dapat, aduh saya menangis, saya merindukan Tuhan. Kenapa kok tidak dari dulu datang ke dalam kehidupan saya? Saya menyesal. Sudah 35 tahun saya enggak menemukan Tuhan. Baru 20 hari ini saya menemukan Tuhan. Tuhan, ternyata Engkau sayang kepadaku. Sebelum Engkau panggil aku, Engkau rubah aku yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tadinya saya punya masa lalu kelam dan sulit untuk saya ceritakan. Tapi Tuhan bisa mengubah saya dengan mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan itu sangat nyata, dan nyatanya saya rasakan saat hidup di dalam genggaman Tuhan. Itu tidak ada rasa kita pikir dunia. Yang saya pikir hanya bagaimana saya mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Saya nggak pikir saya harus beli bensin mobil saya, harus ini. Yang saya pikirkan, Tuhan, terima kasih matahari yang Tuhan sudah terbitkan. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan bukan hanya memberikan saya kesehatan, tapi keluarga besar saya, kerabat-kerabat saya, Tuhan juga berikan kami berkat, makanan, pakaian, tempat tidur, dan kesehatan. Itu yang jauh lebih biasa.
Jadi alangkah sayangnya yang orang Kristen yang sudah ini undur diri dari Kristen, mari nyalakan hati rohani kita. Karena hidup di dalam tangan Tuhan itu apapun pasti Tuhan akan bereskan. Yang mustahil bagi kita, tapi itu bisa dinyatakan buat bagi Tuhan. Itu mustahil bagi kita berpikir, masa iya ya? Kok kayak sulap-sulap, masa iya sih? Tapi itu sangat mungkin, mudah bagi Tuhan. Kita juga harus bisa bertahan juga sampai pasti masa sukar ini berlalu. Jadi jangan karena kita, aduh saya ini karena virus ini tadinya saya punya toko laku, contohnya saya punya toko saya laku, sekarang saya kok karena nggak ada pembeli, lalu saya marah dengan Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan, lalu saya udah gak percaya dengan Tuhan. Rugi yang undur dari Tuhan, rugi. Mari Tuhan bilang, mari nak, sinilah kamu. Seperti Tete itu datang ke saya, sini nak, kamu ikut Tete. Jadi saya sudah ikut gitu. Saya sudah ikutnya apa sih yang saya ikuti? Saya ikut menyatakan bahwa Tuhan itu saya ikat di dalam hati saya. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya nggak bisa bicara tanpa Tuhan. Mungkin kalau saya secara bicara, saya secara pribadi, saya kan nggak tahu ini saya bicara apa dan saya akan bicara apa. Memang dari zaman ke zaman terus menerus terjadi. Sejarah pun sudah mengakui hal itu. Ini sejarah pun sudah mengakui hal itu. Pertanyaannya, sama-sama terjadi, bagaimana dengan sikap kita saja sekarang? Sikap kita, perkenalan kita dengan Tuhan. Nah, dikembalikan lagi, Tuhan tuh kembalikan lagi dari sikap manusianya, ya kan? Masa sukar itu akan menjadi yang tadinya kutuk bisa menjadi diubah baik, tergantung dari perkenalan kita kepada Tuhan kita. Maka kalau kamu tidak memiliki perkenalan itu kepada Tuhan, kamu yang akan merugi, kamu yang akan menyesal. Karena suka tidak suka memang harus terjadi. Mau kamu kecewa, mau kamu ketakutan, mau kamu jengkel, mau kamu apalah, itu memang harus terjadi ya. Jadi hari ini saya kasih tahu sebatas itu saja dulu. Bagi siapa yang penasaran untuk bagaimana prosesnya lebih lanjut, saya bersedia memberikan pengalaman saya bagaimana sih Tuhan Yesus mengisi saya, bagaimana sih cara saya menangkap rema ini. Sangat gak masuk akal loh, baru 20 hari loh saya sudah bisa menarik firman ini, berkata apa, dia tariknya kemana dan kemana. Ini puji Tuhan, karena semua itu karena anugerah Tuhan. Jadi yang tadinya Tuhan bilang sehabis hujan pasti ada pelangi, di balik duka pasti ada harta yang tak terduga menanti. Itu saja yang saya katakan. Selamat menonton dan semoga menjadi berkat bagi terutama umat Kristen dan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu.